Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel ini, channel tutorial dan hiburan. Di depan saya ini ada sebuah drone dengan merek SCRC dengan seri F22S. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tampilan atau menampilkan video bagaimana hasil dari menggunakan tools versi Rusia dengan versi V.3.5.3. Dari hasil pengalaman pribadi, saya telah mencoba menggunakan 3 jenis tools. Yang pertama dari tool bawaan, yaitu yang tersedia di Play Store. Yang kedua tool Rusia tapi versinya masih awal. Dan kalau yang ini tools Rusia versi terbaru di bulan Mei 2024 ini. Untuk yang tools pertama bawaan itu gini, dari ketiga aplikasi 3 tools itu masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk tools yang bawaan itu ukurannya sangat ringan, sangat kecil. Jadi kalau digunakan atau dimainkan videonya di HP lama atau di HP dengan RAM kecil, memori kecil, itu sangat lancar, berbeda dengan tools yang lebih baru ini. Sedangkan kekurangannya, dia dibatasi untuk ukuran ketinggian dan jarak tempuhnya. Ketinggian hanya sampai 120 meter dan jaraknya sekitar 3 km. Kalau untuk tools yang kedua, yang Rusia tapi versi lama, itu jaraknya bisa mencapai 5000 km dan tingginya 500 meter. Menurutku untuk pengguna yang menengah atau untuk HP yang biasa disarankan untuk menggunakan tools Rusia yang versi lama, karena di samping tidak terlalu berat, dia juga ada bahasa Inggris. Ini tampilan dari tools Rusia yang ada di dalam video ini adalah yang versi terbaru V3.5.3. Tampilannya seperti ini. Saya tunjukkan kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan, dia memiliki hasil video yang bagus atau jernih, terutama di MMC yang menempel di drone. Nah, itu yang berpengaruh, itu hasilnya lebih bagus tapi ukurannya lebih besar. Kelebihan selanjutnya yaitu untuk jarak tempuhnya, dia bisa sampai 5 km lebih dan juga ketinggian sekitar 500 meter, lebih sedikit lah. Nah, itu kelebihannya. Sedangkan untuk kekurangannya, apabila hasil video yang ditampilkan ini yang di MMC kita mainkan di handphone versi lama atau RAM kecil, maka tidak pasti bisa diputar karena perbedaan resolusi. Jadi untuk HP lama yang memori kecil, RAM kecil, itu sangat berat atau tidak memungkinkan untuk memainkan video hasil dari rekaman tersebut. Kekurangan yang lain dari tools Rusia versi ini yaitu di bahasa yang ditampilkan di dalam handphone itu masih asli bahasa Rusia. Jadi buat teman-teman yang masih baru saja memakai atau pemula, jika menggunakan ini baru pertama kali pasti masih bingung. Minimal harus bahasa Inggris lah. Bahasa Rusia ini sangat susah sekali dibaca, apalagi artinya itu masih menggunakan bahasa Rusia. Kecuali kalau teman-teman sebelumnya sudah menggunakan tool Rusia yang bahasa Inggris itu, sedikit-sedikit pasti sudah tahu, karena untuk tata letak pemencatannya, simbolnya sama, cuma beda di tampilan.
bahasa saja atau tulisannya saja. Ini saya akan mencoba menerbangkan pertama kali menggunakan tools Rusia versi 353. Nah, ditunggu dulu, ini untuk online-nya, ready to fly-nya sangat cepat, beda dengan biasanya. Ini ya, bagi yang khusus bagi yang pemula, ini sebelum terbang kita hangatkan dulu, biar dia tidak kaget gitu katanya, seperti kita manasi mesin. Dan juga harus kita kalibrasi ketika kita sering berpindah tempat. Tapi kalau kita untuk take off-nya di satu tempat saja kayaknya tidak wajib dikalibrasi. Nah, seperti ini kita putar-putar ke kiri, kemudian setelah bunyi tit, nah kita balikkan posisi drone menghadap ke atas. Nah, ada bunyi lagi, kemudian kita taruh lagi. Oke, tampilannya seperti ini. Kita buka menunya. Nah, sudah muncul tampilan dari kamera. Oke, untuk kameranya sudah siap. Gimbalnya juga sudah oke. Kita panasi dulu sebentar. Siap-siap untuk take off. Untuk yang lokasi sempit seperti ini, kita wajib take off sampai di atas rumah, ya, langsung naik saja, karena kalau cuma naik 1 meteran dia akan mendeteksi sensor kalau di pinggirnya itu ada tembok-tembok. Nah, dia akan berpindah dengan sendirinya untuk berusaha menghindari. Tapi kalau terlalu sempit, nah dia sensornya akan kacau dengan pindah-pindah, nanti bisa crash atau menabrak. Jadi diharuskan pertama langsung naik langsung ke atas genting rumah. Nah, ini ada tampilan, kebetulan lagi cuaca cerah. Ini adalah ada pemandangan sebuah gunung yang ada di Jawa Tengah, dan ini adalah lokasi persawahan. Juga terdapat beberapa pabrik, karena di sini adalah semacam kota industri yang dikelilingi oleh beberapa pabrik, diantaranya pabrik kayu, pabrik lem, pabrik pakaian, rokok, dan lain sebagainya. Ini coba menuju di salah satu desa. Mohon maaf, ini saya tidak menampilkan, lupa tidak men-screen recorder, jadi tidak kelihatan untuk ketinggian dan jaraknya. Jadi intinya untuk tools ini atau tools manapun yang tertulis di sana ada jarak, misalnya 5 km itu, jarak itu akan tertempuh dengan harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama atau syaratnya yaitu ketika kita untuk bisa membuktikan bahwa drone ini bisa mencapai 5 km, syaratnya antara remote dan drone harus lurus. Nah, misalnya kita ada di atap rumah yang tinggi, drone kita meluncur ke depan terus, maju terus, selama masih terlihat maka dia bisa mencapai target yang diinginkan sekitar 5 km. Tetapi apabila kita posisi di bawah dan kita menerbangkan drone, lalu drone itu tertutup dengan gedung yang tinggi, maka jarak tempuhnya bisa berkurang. Itu sangat berpengaruh. Jadi buat teman-teman yang posisinya berbeda,
antara satu sama lain pasti hasilnya juga berbeda. Itu tergantung dari sudut jarak pandang. Untuk ketinggiannya rata-rata hampir sama, bisa semua, karena jelas terlihat antara si remote dan drone. Untuk misalnya naik ke atas terus bisa mencapai target. Diusahakan ya untuk bisa mencapai jarak yang diinginkan, kita harus terlihat, kita harus meratakan antara remote dengan drone, jangan sampai terhalang bangunan maupun pepohonan. Dan juga ada jangan terlalu dekat dengan berupa frekuensi atau sinyal-sinyal tertentu, misalnya tower HP atau kelistrikan lainnya yang mengganggu sinyal untuk remote. Jadi itulah beberapa informasi yang bisa saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya sendiri, bukan dari data-data yang lain. Apabila ada kesalahan mohon dikoreksi. Sekian dari saya, wassalamualaikum.